Hujan mengguyur Jakarta sejak sore, mengubah jalanan menjadi sungai macet yang tak berujung. Di dalam rumah yang sunyi, Putri duduk sendirian di ruang tamu, ditemani secangkir teh yang sudah mendingin dan jam dinding yang terus berdetak menuju pukul 9 malam. Dimas belum juga pulang. Sebenarnya, ini sudah menjadi pola yang biasa selama 3 bulan terakhir. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin tahu, kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. 10 tahun pernikahan seharusnya membuat mereka semakin erat. Namun Putri merasa suaminya semakin menjauh. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Dimas selalu berusaha pulang lebih awal, seringkali membawakan martabak manis kesukaannya hanya untuk melihat senyumnya. Dulu, Putri adalah alasan utama Dimas untuk bergegas pulang. Namun kini, kehangatan itu seolah menguap. "Bapak telepon tadi, Endoro," katanya lembur lagi. "Jangan ditungguin," ucap Mbok Darmi, asisten rumah tangga mereka, memecah keheningan. Putri hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa sesak di dadanya. Tatapan Mbok Darmi penuh dengan iba, seolah wanita tua itu tahu sesuatu yang tak berani ia ucapkan. "Iya, Mbok, Bapak memang sedang sibuk akhir-akhir ini," jawab Putri pelan, meski hatinya mulai meragu. Dinginnya malam itu terasa menembus hingga ke tulang, bukan karena hujan, melainkan karena kesepian yang mulai menggerogoti rumah mereka. Kecurigaan Putri bukanlah tanpa alasan. Dimas mulai sering membawa pekerjaan ke rumah, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan sebelumnya. Suatu malam, Putri masuk ke ruang kerja Dimas untuk mengantarkan kopi, berharap bisa sedikit berbincang. Namun, ia melihat Dimas sedang menatap layar ponsel dengan senyum yang sangat lembut. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan pada Putri. Begitu pintu terbuka, Dimas tersentak kaget dan dengan gerakan cepat mematikan layar ponselnya lalu membaliknya di atas meja. "Kopi, Mas," ujar Putri sambil meletakkan cangkir itu. Dimas tersenyum kaku. "Makasih, sayang. Kamu kok belum tidur?" Putri menatap mata suaminya, mencari kejujuran yang biasanya ada di sana. "Lagi telepon klien, Mas?" Kedengarannya seru sekali sampai kamu tertawa kecil, tanya Putri dengan nada santai yang dibuat-buat. Dimas menjawab terlalu cepat. "Iya, klien baru. Orangnya agak cerewet tapi lucu. Susah diatur." Jawaban itu terasa seperti naskah yang sudah disiapkan. Sejak malam itu, insting Putri berteriak kencang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel yang selalu dibawa bahkan ke kamar mandi, kata sandi yang tiba-tiba diganti, dan aroma parfum asing yang menempel di baju suaminya. Dimas berubah, dan Putri tahu itu bukan karena pekerjaan. Putri bukanlah tipe wanita yang akan langsung meledak dalam kemarahan tanpa bukti yang nyata. Ia memilih untuk mencari tahu secara diam-diam. 2 minggu setelah kejadian di ruang kerja, ia memberanikan diri mengecek laci nakas saat Dimas sedang mandi. Temuan pertamanya adalah tagihan restoran mewah di daerah Menteng untuk 2 orang. Tepat di jam-jam saat Dimas mengaku sedang rapat lembur. Dadanya berdenyut nyeri. Namun ia terus mencari. Struk berikutnya jauh lebih menyakitkan. Pembelian kalung berlian dari sebuah butik ternama seharga belasan juta rupiah. Putri menyentuh lehernya yang polos. Ia tidak pernah menerima perhiasan apapun dalam setahun terakhir. Puncaknya adalah ketika ia menemukan tiket bioskop untuk 2 orang, menonton film romantis yang sangat dibenci Dimas. "Rapat koordinasi sampai malam, ya?" bisik Putri pada dirinya sendiri sambil menatap bukti-bukti pengkhianatan itu dengan tangan gemetar. Air mata menggenang, namun ia menolaknya untuk jatuh. Kesedihan itu perlahan mengeras menjadi tekad yang dingin dan tajam. Ia menyadari bahwa suaminya telah membangun dunia lain dengan orang lain. Dan di dunia itu, Putri hanyalah sebuah beban yang ingin segera ia buang. Suara kucuran air dari kamar mandi lantai atas menjadi latar belakang saat Putri memberanikan diri membuka laptop yang tertinggal di ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang,
Tangannya bergetar saat melihat aplikasi pesan singkat yang lupa ditutup. Di sana, terpampang percakapan dengan kontak bernama Kak. Kangen banget sama kamu, Mas. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tulis pengirim itu. Putri menarik napas dalam, memotret layar itu dengan ponselnya sendiri. Karina, bisiknya pelan saat melihat profil foto wanita itu, yang ternyata adalah sekretaris di kantor suaminya sendiri. Setiap kata yang terbaca terasa seperti belati yang menyayat hatinya. Namun Putri tidak membiarkan air mata jatuh. Ia butuh bukti, bukan sekadar duka. Di sebuah kafe di kawasan Tamrin, Putri duduk berhadapan dengan Manda, sahabat lamanya yang kini menjadi pengacara spesialis sengketa harta. Putri meletakkan map berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan. Aku mau cerai, Manda. Tapi aku tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah 10 tahun mengabdi. Ucap Putri dengan suara yang sangat tenang namun tegas. Manda memeriksa dokumen-dokumen itu, lalu menatap Putri dengan serius. Posisi kamu sebagai komisaris di perusahaan Dimas adalah kartu as, Put. Kamu punya akses legal ke aset-asetnya. Tapi kamu harus bersabar. Jangan biarkan dia curiga sedikit pun sebelum semua dokumen pengalihan selesai. Saran Manda. Putri mengangguk pelan, menyadari bahwa mulai hari ini, ia harus menjadi aktris terbaik di rumahnya sendiri. Pagi itu, Putri menyiapkan nasi goreng kesukaan suaminya dengan ketelitian yang luar biasa. Saat Dimas turun dengan kemeja kantor yang rapi, Putri menyambutnya dengan senyum manis yang telah ia latih di depan cermin. Mas, ini ada beberapa dokumen restrukturisasi perusahaan yang butuh tanda tanganmu sebagai direktur. Katanya untuk urusan pajak, ujar Putri sambil meletakkan setumpuk berkas di samping piring suaminya. Dimas hanya melirik sekilas. Matanya masih terpaku pada ponsel di tangannya. Banyak banget. Sayang, simpan saja di sana. Nanti Mas tanda tangan. Jawab Dimas tanpa melihat wajah istrinya. Putri tetap berdiri di sana, mengamati bagaimana suaminya bahkan tidak sanggup memberikan kontak mata. Tanda tangan sekarang saja ya, Mas, supaya kurirnya bisa langsung ambil sebelum kamu berangkat. Desak Putri dengan nada lembut yang tidak menuntut. Sebuah jebakan yang disiapkan dengan sangat rapi. Lobi kantor pusat yang megah itu terasa dingin bagi Putri. Ia melangkah dengan anggun menuju meja sekretaris, tempat seorang wanita muda bernama Karina sedang duduk. Karina tersenyum manis, senyum yang sama yang pernah Putri lihat di layar ponsel suaminya. Ibu Putri, selamat siang. Pak Dimas sedang rapat, mau saya panggilkan? Tanya Karina dengan nada yang sangat sopan, seolah ia tidak sedang menghancurkan rumah tangga orang lain. Putri menatap wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki, memperhatikan kalung berlian yang melingkar di leher Karina. Kalung yang struknya ia temukan di laci suaminya. Tidak usah, Mbak Karina. Saya hanya mengantarkan makan siang untuk Mas Dimas. Tolong sampaikan ya, saya titip suami saya pada Mbak. Ujar Putri dengan penekanan halus pada kata, titip. Karina tersentak sedikit, namun segera menguasai diri. Sementara Putri berbalik pergi dengan dada yang sesak namun langkah yang tetap tegak. Putri sedang duduk di ruang tamu yang temaram saat suara mobil Dimas menderu di halaman. Ketika pintu terbuka, suaminya melangkah masuk dengan kemeja yang kusut dan wajah yang memerah karena kesal. Ia bahkan tidak meletakkan tas kerjanya sebelum langsung bertanya dengan nada tinggi. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kantor tadi, Put? Kamu tahu aku sedang sangat sibuk dan tidak suka diganggu. Putri mendongak dari bukunya, memasang senyum paling tulus yang bisa ia buat. Aku hanya ingin memberikan kejutan makan siang. Mas, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Aku khawatir kamu lupa makan. Dimas mendengus, membuang muka dan memijat pelipisnya. Itu tidak perlu. Ada Karina yang bisa mengurus hal-hal seperti itu. Jangan lakukan lagi. Itu membuatku tidak nyaman di depan staf. Suara dengkur halus Dimas dari kamar tidur memberikan Putri kesempatan untuk kembali beraksi. Di ruang kerja yang sunyi, ia membuka laptop milik suaminya yang masih menyala. Cahaya layar menyinari wajahnya saat ia menelusuri riwayat transaksi bank rahasia yang ia temukan tersimpan di Pramban. Matanya membelalak melihat rentetan transfer rutin ke rekening atas nama Karina dengan nominal yang tidak sedikit.
Jadi ini alasan tabungan renovasi kita tidak pernah bertambah, bisiknya lirih dalam kegelapan. Ia segera mengambil ponselnya, memotret setiap baris transaksi itu sebagai peluru tambahan. Amarahnya kini bukan lagi sekadar duka, melainkan tekad untuk memastikan Dimas membayar setiap rupiah yang ia curi dari masa depan mereka. Sinar matahari sore menyaring melalui pepohonan saat Putri duduk di sebuah bangku taman yang terpencil bersama Manda. Sahabatnya itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang berisi dokumen-dokumen legal. Bank sudah memproses perubahan akses rekening bersama, tapi yang paling krusial adalah sertifikat rumah ini, Put, ujar Manda dengan suara rendah. Putri menerima amplop itu. Tangannya sedikit gemetar namun sorot matanya tajam. Dia sudah mulai curiga karena aku datang ke kantor hari ini. Aku harus segera mendapatkan tanda tangannya di draft akta jual beli palsu ini. Manda mengangguk. Wajahnya tampak serius. Gunakan alasan restrukturisasi aset perusahaan seperti yang kita bahas. Kamu harus tetap tenang. Jika dia curiga sedikit saja, rencana ini bisa hancur. Lampu ruang tamu yang sengaja diredupkan menciptakan suasana yang menekan. Dimas baru saja melepaskan dasinya saat aku menyodorkan tumpukan berkas setebal 50 halaman di atas meja kopi. Mas, ini dokumen pengalihan aset untuk audit pajak besok pagi. Pak Hendra bilang harus selesai malam ini supaya tidak kena denda administrasi. Ujarku dengan nada yang sangat tenang, seolah ini hanya rutinitas bisnis biasa. Suamiku menghela napas panjang. Matanya melirik ponsel yang sedari tadi bergetar karena pesan masuk. Kenapa mendadak sekali? Put, aku baru saja mau istirahat. Keluhnya tanpa menatapku. Aku segera menyodorkan pulpen, menempatkan jemariku tepat di atas bagian yang membutuhkan tanda tangannya. Maaf ya, Mas. Kurirnya akan mengambil jam 7 pagi besok. Cukup tanda tangan di setiap lembar yang sudah aku beri tanda kuning saja. Tidak sampai 5 menit. Desakku lembut. Ia meraih pulpen itu dengan ogah-ogahan. Jemarinya bergerak cepat membubuhkan tanda tangan di setiap halaman tanpa pernah membaca isinya, termasuk draft akta jual beli rumah kami yang terselip rapi di halaman 34. Jantungku berpacu sangat cepat. Namun wajahku tetap menampilkan senyum istri yang patuh. Kantor Pak Hendra terasa dingin dan beraroma kertas tua. Notaris Parubaya itu memeriksa setiap tanda tangan dengan ketelitian yang membuatku hampir berhenti bernapas. Tanda tangannya identik, Bu Putri. Proses balik nama sertifikat rumah dan apartemen akan langsung kami daftarkan ke BPN hari ini. Ucapnya pelan. Aku mengangguk, merasakan beban berat di pundakku sedikit terangkat. Terima kasih, Pak Hendra. Saya ingin semua ini selesai sebelum Mas Dimas menyadari ada yang tidak beres dengan saldo rekening bersamanya. Jawabku. Pak Hendra menatapku dengan kacamata yang melorot di hidungnya. Langkah ini sangat berisiko, Bu. Jika beliau menyadari lebih awal dan menuduh adanya penipuan, posisinya akan sangat rumit. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Dia sudah mengkhianati pernikahan ini lebih dulu, Pak. Saya hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi jaminan masa depan saya. Dia tidak akan berani lapor polisi jika dia tahu saya memegang bukti perselingkuhan dan penggelapan dana kantornya. Suasana sarapan pagi itu terasa hambar meski aku menyiapkan hidangan favoritnya. Dimas menyesap kopinya perlahan. Akhirnya memberanikan diri menatap arah lain selain piringnya. Put, akhir pekan ini aku harus ke Singapura. Ada pertemuan mendesak dengan investor baru. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Ucapnya dengan nada yang dibuat sedatar mungkin. Aku tahu itu bohong. Aku sudah melihat reservasi tiket hotel atas nama Karina di email cadangannya kemarin malam. Investor baru lagi. Mas, sepertinya bisnismu sedang sangat berkembang ya. Jawabku sambil terus mengoleskan selai kerotiku. Ia hanya mengangguk singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Iya, begitulah. Kamu tidak keberatan kan kalau aku tinggal sebentar? Tanyanya formal. Aku tersenyum sangat manis. Senyum yang mengandung racun yang tak ia sadari. Tentu tidak, Mas. Pergilah. Selesaikan semua urusanmu dengan baik. Aku akan menjaga rumah ini, memastikan tidak ada satupun yang hilang saat kamu kembali nanti. Kalimat terakhirku memiliki arti ganda yang hanya aku yang memahaminya.
Saat ia kembali, rumah ini secara hukum sudah bukan miliknya lagi. Begitu mobil Dimas menghilang di belokan jalan menuju bandara, aku langsung menuju ruang kerjanya. Aku tidak lagi mencari di laptop, melainkan membongkar brankas kecil di bawah meja yang kodenya berhasil kupelajari dari pantulan cermin minggu lalu. Di dalam sana, di antara tumpukan mata uang asing, aku menemukan sebuah amplop coklat bertuliskan, draft perjanjian cerai. Tanganku bergetar saat membacanya. Dimas tidak hanya ingin meninggalkanku, dia sudah menyiapkan skenario untuk menuduhku tidak setia agar dia tidak perlu memberikan sepeser pun harta Gonogini. Dia bahkan sudah menyiapkan saksi palsu. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena jijik melihat betapa rendahnya pria yang kusebut suami selama 10 tahun ini. Jadi ini rencanamu, Mas? Kamu ingin membuangku seperti sampah setelah aku menemanimu dari nol. Bisikku tajam dalam ruangan yang sunyi itu. Aku segera memotret draft itu. Sebuah bukti tambahan yang akan membuat Manda bisa menghancurkan reputasinya di pengadilan nanti. Permainan ini sekarang bukan lagi soal mengamankan aset, tapi soal harga diri yang diinjak-injak. Layar laptop di hadapan Putri berpendar biru di tengah kegelapan ruang kerja. Jari-jarinya bergerak lincah di atas papan ketik, memasukkan kode akses yang ia hafal dari catatan rahasia di laci Dimas. Dengan satu klik terakhir, notifikasi, transfer berhasil, muncul. 800 juta rupiah. Dana yang selama ini disembunyikan Dimas, kini telah berpindah ke rekening yang tidak bisa ia sentuh. Putri menyandarkan punggungnya ke kursi, menarik napas panjang yang terasa sangat dingin. Tidak ada rasa senang yang meledak, hanya rasa hampa yang semakin dalam. Ia menatap foto pernikahan mereka di atas meja kerja. Wajah Dimas yang tampak jujur 10 tahun lalu kini terasa seperti topeng yang sangat tebal. Uang ini tidak akan cukup membayar 10 tahun pengabdianku, Mas, bisiknya parau. Tapi ini awal yang cukup adil untuk memulai hidup baruku tanpamu. Manda, dia tidak hanya ingin pergi, dia ingin menghancurkanku sepenuhnya, ujar Putri ke dalam ponselnya. Suaranya bergetar karena amarah yang berusaha ia redam. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas, menatap rintik hujan yang kembali membasahi kaca jendela. Di seberang telepon, Manda terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada tajam. Saksi palsu? Dia benar-benar berniat memfitnahmu tidak setia agar tidak ada pembagian harta? Itu sangat rendah, Put. Putri memejamkan mata, membayangkan wajah Dimas yang tersenyum lembut saat berbohong tadi pagi. Aku punya foto draft itu. Aku ingin kita mencari tahu siapa orang-orang yang dia siapkan untuk berbohong di pengadilan nanti. Aku tidak akan membiarkan dia merusak namaku setelah dia menghancurkan hatiku. Manda mendengus pelan. Tenang saja, Put. Kita punya kartu as lebih banyak. Biarkan dia merasa menang di Singapura sekarang. Saat dia pulang, dia akan menghadapi badai yang tidak pernah dia duga. Di sebuah balkon hotel mewah yang menghadap ke laut, Dimas mencoba memesan layanan makan malam romantis untuk Karina yang sedang bersantai di dalam kamar. Namun, saat ia mencoba melakukan otorisasi pembayaran melalui aplikasi ponselnya, sebuah pesan merah muncul, akses ditolak. Ia mengerutkan kening, mencoba memasukkan kata sandi berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ada apa, sayang? Kok wajahmu pucat begitu? Tanya Karina sambil melangkah keluar dengan gaun tidur sutra merah. Dimas mencoba tertawa kaku, menyembunyikan layar ponselnya. Tidak ada, hanya masalah koneksi internet sepertinya. Kartu kreditku tiba-tiba sulit digunakan. Ia menghindari kontak mata dengan Karina. Jantungnya berdegup kencang karena firasat buruk yang mulai merayap. Ia mencoba menghubungi bank, namun hari sudah terlalu malam. Dalam pikirannya, bayangan wajah Putri yang tersenyum manis saat melepasnya tadi pagi muncul secara tiba-tiba, membuat hatinya merasa tidak tenang. Putri duduk di meja makan bersama Embok Darmi, mencatat beberapa daftar catering dan dekorasi. Embok, ulang tahunku minggu depan. Kita akan mengadakan pesta kecil di rumah ini, ucap Putri dengan senyum yang sulit diartikan. Embok Darmi menghentikan aktivitasnya, menatap Putri dengan bingung. Pesta? Endoro?
Tapi bapak kan biasanya lebih suka makan malam berdua saja. Putri mengangguk. Jarinya mengetuk-ngetuk kertas catatan itu. Tahun ini berbeda. Embok, aku ingin mengundang semua kerabat, kolega kantor Mas Dimas, dan juga orang tuanya dari Bandung. Aku ingin semua orang menyaksikan hari istimewa ini. Ada kilat tekad yang dingin di mata Putri yang membuat Embok Darmi merasa merinding. Putri tidak lagi terlihat seperti istri yang rapuh dan kesepian. Ia terlihat seperti seorang sutradara yang sedang menyiapkan adegan puncak dari sebuah drama besar. Semua harus terlihat sempurna. Embok, karena ini bukan hanya tentang bertambahnya usiaku, tapi tentang berakhirnya sebuah kebohongan panjang. Putri mengaduk kopinya perlahan, menatap tajam ke arah Bagas, mantan sopir kantor yang terlihat gelisah di hadapannya. Saya tahu Dimas menjanjikan pelunasan utang judimu jika kamu bersaksi saya berselingkuh di pengadilan nanti, ujar Putri dengan nada datar yang mematikan. Bagas tersentak. Wajahnya pucat pasi saat Putri meletakkan sebuah amplop berisi data transaksi ilegal yang pernah dilakukan Bagas di kantor. Kamu punya dua pilihan, Bagas. Menjadi saksi palsu untuk pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihan hotelnya sendiri di Singapura, atau memberikan testimoni jujur tentang semua pengeluaran rahasia Dimas untuk Karina dan menyelamatkan dirimu sendiri dari penjara. Bagas menelan ludah, tangannya yang gemetar meraih gelas air mineral di depannya, menyadari bahwa ia baru saja terjebak di antara dua kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Pintu depan terbanting keras saat Dimas melangkah masuk rumah dengan napas terengah-engah. Ia bahkan tidak menyapa Putri yang sedang membaca di sofa. Ia langsung berlari menuju ruang kerja. Tangannya dengan liar membongkar laci-laci meja yang biasanya tertata rapi. Putri berdiri di ambang pintu, memperhatikan suaminya yang tampak seperti pria yang kehilangan akal sehat. Mas, ada apa? Kenapa pulang mendadak? Kamu bilang urusan investor di Singapura masih 2 hari lagi. Tanya Putri dengan nada yang sangat tenang. Dimas menoleh sebentar. Matanya merah dan penuh kecemasan. Ada masalah teknis dengan bank. Put, aku butuh sertifikat apartemen sekarang juga untuk jaminan sementara. Mana semua dokumen yang kemarin aku tanda tangani? Putri hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah mencapai matanya. Oh, semua dokumen itu sudah dibawa kurir Pak Hendra untuk proses administrasi pajak. Mas, kamu sendiri yang bilang itu mendesak, kan? Suasana ruang makan terasa mencekam meskipun hidangan di atas meja terlihat sangat menggiurkan. Ibu Sari menatap putranya dengan dahi berkerut, merasa ada yang tidak beres dengan sikap Dimas yang terus-menerus melirik ponselnya. Kamu kok gelisah begitu? Haris, makanannya tidak enak. Tanya Ibu Sari dengan lembut. Putri menuangkan air putih ke gelas ibu mertuanya dengan gerakan yang sangat anggun. Mas Dimas mungkin sedang kepikiran sekretarisnya. Bu, kemarin Mbak Karina menelepon saya. Katanya ada urusan kantor yang sangat mendesak sampai Mas Dimas harus menanggung semua biayanya sendiri. Celetuk Putri tanpa dosa. Dimas hampir tersedak air yang diminumnya. Ia menatap Putri dengan tatapan memperingatkan. Namun Putri justru membalasnya dengan senyuman paling manis yang pernah ia miliki. Sekretaris? Kenapa sampai harus mengadu ke istrimu, Haris? Tanya Ibu Sari dengan nada yang mulai curiga, membuat Dimas terpojok dalam kebohongannya sendiri. Dimas membanting laci terakhir dengan keras. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi kemeja putihnya. Putri berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan wajah yang seolah-olah penuh kekhawatiran. Mas, apa yang sebenarnya kamu cari? Kamu terlihat sangat kacau, ujar Putri lembut. Dimas berbalik. Matanya liar mencari jawaban. Semua sertifikat, Put, sertifikat rumah, apartemen, bahkan surat berharga di laci ini hilang. Kamu bilang kurir membawanya. Tapi kenapa tidak ada satupun salinannya di sini? Putri melangkah masuk, menyentuh bahu suaminya yang tegang. Mas, kan sudah aku bilang, itu prosedur audit pajak yang diminta Pak Hendra. Kamu sendiri yang menandatangannya tanpa membaca. Ingat, mungkin semua sedang diproses di kantor notaris. Di sudut taman yang gelap, Dimas menggenggam ponselnya erat-erat. Karin, tenanglah, aku sedang mengurusnya. Kartu kreditku diblokir karena ada masalah administrasi.
Bukan karena aku bangkrut, bisik Dimas dengan nada mendesak. Dari balik tirai ruang makan, Putri mendengarkan setiap kata dengan teliti. Suara Karina terdengar melengking dari speaker ponsel yang bocor, menuntut kejelasan tentang janji-janji kemewahan yang mulai goyah. Aku tidak bisa menunggu. Dimas, pemilik apartemen menagih sewa dan kamu bilang kita akan segera pindah. Dimas memijat keningnya, tidak menyadari bahwa Putri sedang merekam percakapan itu melalui ponselnya sendiri. Aku akan ke kantor Pak Hendra besok pagi. Pasti ada kesalahan. Tunggu aku di sana. Pungkas Dimas sebelum mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ibu Sari meletakkan cangkir tehnya dan menatap Putri dengan sorot mata yang tajam namun penuh kasih. Putri, ibu bukan orang bodoh. Ibu tahu ada badai yang sedang kamu sembunyikan di balik senyumanmu itu. Ucap wanita tua itu pelan. Putri terdiam. Tangannya yang sedang merapikan piring sedikit kaku. Maksud ibu? Kami hanya sedang lelah karena pekerjaan, Bu. Ibu Sari menggeleng, lalu menggenggam tangan Putri. Haris, maksud ibu, Dimas, selalu gelisah sejak pulang. Dan kamu terlalu tenang untuk seorang istri yang suaminya baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang mencurigakan. Jika dia melakukan kesalahan, ibu tidak akan membelanya. Tapi tolong, jangan hancurkan dirimu sendiri dalam proses ini. Putri menatap mata ibu mertuanya, merasakan sebuah beban moral yang baru muncul di tengah rencananya. Saat Putri sedang memeriksa daftar tamu untuk pesta ulang tahunnya, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Bu Putri, ini Bagas. Saya perlu bicara segera. Pak Dimas meminta saya melakukan sesuatu yang sangat kotor terhadap ibu. Saya tidak tenang. Bunyi pesan singkat itu. Putri menahan napas. Bagas adalah saksi palsu yang disebutkan dalam draft cerai Dimas. Sepertinya, pria itu mulai merasa tertekan oleh ancaman yang Putri berikan sebelumnya, atau mungkin ia melihat kapal Dimas mulai karam. Temui saya di kafe biasa jam 10 malam ini. Jangan sampai ada yang tahu. Balas Putri cepat. Ia melirik ke arah ruang kerja di mana Dimas masih sibuk menelepon. Menyadari bahwa sekutu suaminya mulai berkhianat sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Lonceng di pintu kafe berdenting pelan saat Putri melangkah masuk. Di sudut paling gelap, Bagas duduk dengan bahu merosot, tampak gelisah memperhatikan pintu. Begitu Putri duduk, pria itu menyodorkan sebuah rekaman suara dari ponselnya. Pak Dimas sudah menyiapkan bukti foto editan. Bu, foto ibu dengan pria lain di hotel. Dia mau memakai itu untuk menuduh ibu berzina supaya ibu tidak dapat hak asuh atau harta sepeser pun. Bisik Bagas dengan suara gemetar. Putri mendengarkan rekaman itu tanpa berkedip. Suara suaminya terdengar begitu dingin saat menginstruksikan skenario fitnah tersebut. Dia ingin aku menjebakmu, Bu. Lanjut Bagas. Putri mengambil napas panjang, menatap Bagas dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di meja. Simpan ini, Bagas. Teruslah berpura-pura mengikuti rencananya. Aku ingin tahu kapan tepatnya dia akan mengeluarkan kartu itu. Jangan biarkan dia tahu kita sudah bertemu. Ruang kerja itu kini tampak seperti kapal pecah. Dimas membongkar setiap tumpukan kertas, mencari sertifikat yang seolah-olah lenyap di telan bumi. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi kemeja putihnya yang sudah kusut. Putri berdiri di ambang pintu, memegang nampan berisi potongan buah segar. Wajahnya tampak begitu polos dan prihatin. Mas, istirahatlah. Dari tadi kamu hanya mengobrak-abrik laci. Apa yang begitu penting sampai kamu terlihat seperti kehilangan arah? Tanya Putri dengan nada lembut yang mematikan. Dimas berbalik. Matanya merah karena frustrasi dan amarah. Kamu tidak mengerti, Put. Semuanya hilang. Bagaimana bisa semua dokumen penting itu tidak ada di tempatnya? Putri melangkah masuk, meletakkan nampan di atas meja yang berantakan. Mungkin kamu salah menaruhnya di kantor, Mas. Atau mungkin Karina yang menyimpannya? Kamu bilang dia yang mengurus semuanya akhir-akhir ini. Kalimat itu membuat Dimas terdiam seketika. Rahangnya mengeras karena rasa curiga yang mulai berbalik arah.
Ibu Sari sedang duduk di ruang tengah ketika ia menemukan sebuah kotak perhiasan kecil yang terjatuh di bawah sofa. Wajahnya berubah menjadi sangat tegang saat membuka kotak itu dan menemukan kalung berlian dengan kartu ucapan bertuliskan, "Untuk Karina tersayang." Putri, yang baru saja turun dari tangga, berpura-pura terkejut. "Loh, Bu, itu apa?" "Saya kira itu hadiah ulang tahun saya yang tertunda," ucap Putri dengan suara yang sengaja dibuat bergetar. Dimas yang baru saja keluar dari kamar mandi membeku di tempat melihat ibunya memegang kotak tersebut. "Haris, apa maksudnya ini?" Suara Ibu Sari meninggi, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Dimas gagap, mencoba mencari alasan yang masuk akal namun matanya terus menghindari tatapan tajam ibunya. Itu milik rekan kantor, Bu. Saya hanya dititipkan," bantah Dimas putus asa. Ibu Sari melemparkan kotak itu ke atas meja. "Jangan anggap ibu bodoh. Haris, kamu sudah berbohong pada istrimu, dan sekarang kamu berbohong pada ibumu sendiri." Putri menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan di balik telapak tangannya yang seolah sedang menghapus air mata. Suasana dapur terasa sangat dingin meskipun mesin kopi sedang menyala. Dimas duduk di meja makan, menatap gelas kopinya dengan tatapan kosong. Putri berdiri membelakanginya, menatap rintik hujan di luar jendela. "Put, apa kamu benar-benar masih percaya padaku?" tanya Dimas tiba-tiba. Suaranya terdengar parau dan penuh keraguan. Putri berbalik perlahan, menatap mata suaminya yang gelisah. "Kepercayaan itu seperti kaca, Mas. Sekali retak, bayangannya tidak akan pernah sama lagi." "Kenapa kamu bertanya begitu? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Putri mendekat. Jemarinya menyentuh bahu Dimas yang tegang. Dimas tersentak kecil, merasa sentuhan itu seperti ancaman yang tak terlihat. "Tidak ada. Aku hanya lelah," jawab Dimas singkat sambil berdiri dan meninggalkan dapur tanpa menghabiskan kopinya. Putri menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu berbisik pelan pada kegelapan malam, "Tidurlah yang nyenyak, Mas. Karena besok, kamu tidak akan pernah punya ketenangan lagi di rumah ini." Dimas mengaduk kopinya tanpa henti. Bunyi sendok yang beradu dengan cangkir porselen menciptakan irama yang gelisah. "Ban menelepon lagi pagi ini, Put. Mereka bilang ada instruksi khusus dari komisaris untuk membekukan sementara otorisasi transaksi di atas 100 juta, ucapnya dengan suara serak. Aku duduk di hadapannya, menyesap tehku dengan perlahan. "Oh, mungkin itu terkait audit pajak yang aku ceritakan kemarin, Mas. Kamu tahu kan betapa ketatnya prosedur Pak Hendra kalau sudah urusan legalitas perusahaan?" Jawabku sembari menatap matanya yang terus menghindari kontak. Dimas meletakkan sendoknya dengan kasar. Napasnya memburu. "Tapi aku butuh likuiditas sekarang. Ada proyek di kantor yang harus segera dibayar vendornya." Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kini terasa seperti senjata. "Gunakan saja dana cadanganmu, Mas. Bukankah kamu selalu punya simpanan rahasia untuk keadaan darurat? Kenapa harus bingung?" Pertanyaanku membuatnya terdiam 1000 bahasa. Wajahnya memucat saat menyadari aku mungkin tahu lebih banyak dari yang ia duga. "Kamu bohong padaku, Dimas. Pemilik apartemen sudah mengirim surat peringatan. Kamu bilang semua sudah beres." Karina berteriak tertahan. Wajahnya merah padam karena amarah. Dimas memegang pundak sekretarisnya itu, mencoba menenangkannya meski tangannya sendiri gemetar. "Sabar, Karin. Ada masalah administrasi dengan rekening perusahaanku. Putri, dia sepertinya melakukan sesuatu dengan audit pajak itu." Karina menepis tangan suamiku dengan kasar. Matanya berkilat penuh kebencian. "Jangan bawa bahu istrimu yang lugu itu sebagai alasan. Kalau dalam 2 hari ini kamu tidak bisa membayar sewa, aku akan menceritakan semuanya pada direksi. Aku tidak mau tenggelam sendirian." Dimas terkesiap. Ia menatap wanita yang biasanya bersikap manis itu kini berubah menjadi ancaman nyata. "Kamu mengancamku? Setelah semua yang aku berikan padamu?" desis Dimas tajam. Karina tertawa sinis, merapikan gaun merahnya yang mencolok. "Cinta itu butuh biaya, sayang. Dan saat ini,
Kamu terlihat seperti pria bangkrut yang tidak berguna. Manda menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan beberapa file foto digital. Bagas benar, Put. Dimas sudah memesan jasa editor foto profesional. Lihat ini, ujar Manda sembari menggeser layar. Aku melihat foto-foto diriku yang direkayasa sedemikian rupa seolah-olah aku sedang berada di kamar hotel bersama pria asing. Dadaku berdenyut melihat betapa niatnya suamiku menghancurkan reputasiku. Dia akan merilis ini saat sidang pertama atau bahkan saat pesta ulang tahunmu nanti jika dia merasa terpojok. Lanjut Manda dengan nada peringatan. Aku menarik napas dalam, mencoba menekan rasa muak yang melonjak ke tenggorokan. Dia pikir dia sangat cerdas. Manda. Tapi dia lupa bahwa Bagas sudah memberikan metadata asli dan testimoni tertulis dari editor itu sendiri. Manda mengangguk. Sorot matanya tajam. Kita biarkan dia melakukan langkah pertamanya. Biarkan dia merasa di atas angin sebelum kita menjatuhkannya dengan bukti penggelapan dana yang baru saja aku dapatkan dari aliran dana Karina. Lampu kamar temaram saat aku merapikan kebaya biru yang akan kupakai besok. Dimas berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan malam tanpa bicara. Mas, besok jangan lupa pakai kemeja yang sudah aku siapkannya. Aku ingin kita terlihat serasi di depan keluarga besar. Ucapku memecah keheningan. Dimas berbalik perlahan, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan kecurigaan yang mendalam. Kenapa kamu repot-repot menyiapkan pesta sebesar ini, Put? Kita sedang banyak masalah ekonomi di kantor. Tanyanya dengan nada menyelidik. Aku berjalan mendekat, merapikan kerah bajunya yang sudah lepas kancingnya. Karena ini mungkin akan menjadi ulang tahun yang paling berkesan bagi kita, Mas. 10 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat. Aku ingin merayakan kejujuran dan akhir dari semua beban yang kita pikul. Dimas terdiam. Ia mencari celah di mataku namun hanya menemukan ketenangan yang menakutkan. Kamu bicara seolah-olah ini adalah perpisahan, bisiknya pelan. Aku hanya tersenyum manis, mematikan lampu nakas di samping tempat tidur. Tidurlah, Mas. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang bagi kita berdua. Sinar matahari pagi menyinari ruang makan yang mulai dipenuhi hiasan bunga. Putri meletakkan piring nasi kuning di depan Dimas dengan gerakan yang sangat tenang. Dimas tampak tidak tidur semalaman. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia berkali-kali membuka dan menutup aplikasi perbankan di ponselnya. Wajahnya semakin pucat setiap kali melihat layar. Mas, dimakan dulu sarapannya. Hari ini akan jadi hari yang sibuk. Tamu-tamu akan mulai datang jam 4 sore. Ucap Putri lembut. Dimas mendongak. Matanya gelisah. Put, kamu yakin tidak melihat map hijau itu? Aku benar-benar membutuhkannya pagi ini. Ada investor yang menagih jaminan aset. Putri tersenyum tipis, menatap suaminya tepat di mata. Sesuatu yang kini jarang Dimas lakukan. Bukankah sudah aku bilang, Mas? Semua sedang diurus Pak Hendra. Fokus saja pada acaraku hari ini. Aku ingin kita terlihat sebagai pasangan yang paling bahagia di depan semua orang. Dimas terdiam, merasakan ada nada perintah yang tak biasa di balik lembutan suara istrinya. Di lorong menuju ruang kerja, Dimas tersentak saat ponselnya bergetar hebat. Sebuah pesan dari Karina muncul. Dimas, kalau kamu tidak mentransfer biaya sewa apartemen dalam 1 jam, aku akan datang ke pesta ulang tahun istrimu dan membongkar semuanya. Aku tidak main-main. Dimas menyandarkan punggungnya ke dinding. Napasnya memburu. Ia melirik ke arah ruang tamu di mana Putri sedang berbisik serius dengan Embok Darmi. Putri tampak menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Embok Darmi yang segera menyembunyikannya di balik celemek. Dimas merasa dunia sedang menghimpitnya dari 2 sisi. Ia mencoba menghubungi Karina, namun panggilannya ditolak. Ada apa, Mas? Wajahmu pucat sekali. Suara Putri tiba-tiba terdengar dari belakang, membuatnya hampir menjatuhkan ponsel. Dimas memaksakan tawa kecil yang terdengar sangat sumbang. Hanya masalah pekerjaan sedikit. Put, aku ke kamar mandi sebentar. Ruang tamu sudah dipenuhi oleh kerabat dan kolega bisnis. Dimas berdiri kaku di samping Putri, menyalami tamu-tamu yang datang. Tiba-tiba,
Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sosok Pak Irawan, direktur utama di perusahaannya, melangkah masuk bersama istrinya. "Pak Irawan, Bapak datang?" tanya Dimas dengan nada gemetar. Pak Irawan tersenyum ramah. "Tentu saja, Haris. Istrimu mengirimkan undangan khusus dan bilang ada pengumuman penting tentang restrukturisasi aset yang melibatkan pemegang saham. Saya sangat tertarik." Dimas menoleh tajam ke arah Putri. Namun istrinya itu sedang sibuk tertawa bersama Ibu Sari. Dimas segera berbisik di telinga Putri. "Apa maksudnya pengumuman penting, Put? Kenapa kamu mengundang bosku?" Putri memperbaiki posisi dasi Dimas dengan lembut. "Tenang saja, Mas. Ini adalah bagian dari kejutan ulang tahunku. Bukankah kamu suka kejutan?" Beberapa menit sebelum acara potong kue, Dimas menyelinap ke ruang kerja untuk mengambil amplop coklat berisi foto-foto editan yang ia siapkan untuk memfitnah Putri. Ia berniat memberikan amplop itu kepada ibunya agar ada alasan untuk segera menceraikan Putri tanpa pembagian harta. Namun, saat ia membuka laci rahasianya, laci itu kosong melompong. Hanya ada secari kertas kecil di sana. "Mencari sesuatu, Mas?" Dimas membanting laci itu dengan keras. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan yang memuncak. Putri muncul di ambang pintu, bersandar dengan anggun. "Acara akan segera dimulai, Mas. Semua orang menunggumu di depan. Oh, dan kalau kamu mencari foto-foto kotor itu, sebaiknya kamu cek email kantor Pak Irawan. Aku rasa asistenku salah kirim dokumen tadi siang." Dimas ternganga, menyadari bahwa Putri tidak hanya bertahan, tapi sudah menghancurkan benteng terakhirnya sebelum ia sempat menyerang. Lampu ruang tamu berpijar terang, memantul di atas permukaan kue ulang tahun 3 tingkat yang mewah. Putri melangkah ke depan dengan mikrofon di tangan. Senyumnya begitu tenang hingga membuat suasana justru terasa mencekam bagi yang mengenalnya. Di sisi ruangan, Dimas berdiri dengan wajah pucat pasi. Matanya terus melirik ke arah Pak Irawan yang sedang menatapnya dengan dahi berkerut. "Terima kasih sudah datang untuk merayakan 10 tahun perjalanan hidup saya," ujar Putri dengan suara yang jernih dan stabil. "Banyak yang berubah dalam 10 tahun, termasuk kepercayaan dan kesetiaan. Malam ini, saya tidak hanya merayakan usia, tapi juga kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya pulang." Dimas meremas tangannya yang gemetar, menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan istrinya adalah peluru yang sedang diarahkan tepat ke jantung reputasinya. Pintu depan terbuka dengan kasar sebelum Putri sempat memotong kue. Sosok Karina muncul dengan gaun merah mencolok. Napasnya memburu dan matanya tampak liar mencari Dimas di tengah kerumunan. Seluruh tamu terdiam. Suara bisik-bisik mulai menjalar seperti api di atas rumput kering. "Dimas, kamu pikir kamu bisa membiarkan aku diusir dari apartemen begitu saja?" teriak Karina tanpa mempedulikan tatapan menghina dari Ibu Sari. Dimas membeku. Ia melirik Pak Irawan yang kini menatapnya dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Putri hanya berdiri diam di samping kuenya, memperhatikan bagaimana selingkuhan suaminya menghancurkan topeng kesempurnaan yang selama ini dibangun Dimas dengan susah payah. Pak Irawan melangkah maju, memecah kerumunan tamu yang masih terkesima oleh kedatangan Karina. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya tepat di depan wajah Dimas. "Haris, penjelasan apa yang kamu punya untuk foto-foto dan laporan penggelapan dana kantor yang masuk ke email saya tadi siang?" Suara Pak Irawan berat dan berwibawa, membuat ruangan seketika hening total. Dimas mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Itu pasti ada kesalahpahaman. "Pak, saya bisa jelaskan." Rintihnya putus asa. Pak Irawan menggeleng perlahan. Kesalahpahaman tidak datang dengan metadata asli dan bukti transfer ke rekening wanita ini. "Kamu tidak hanya mengkhianati istrimu yang luar biasa ini, tapi kamu juga mencuri dari perusahaan saya. Jangan pernah injakan kakimu di kantor lagi mulai besok pagi." Di tengah kekacauan itu, sebuah suara debuman keras terdengar dari arah meja makan. Ibu Sari jatuh terduduk sebelum akhirnya pingsan di atas lantai marmer. Wajahnya pucat pasi karena tekanan batin yang luar biasa melihat aib putranya terbongkar secara brutal. "Ibu!" teriak Putri, seketika melupakan semua rencana dinginnya dan berlari menuju ibu mertuanya. Dimas hanya terpaku.
Tak mampu bergerak sementara tamu-tamu lain mulai panik. Putri memangku kepala Ibu Sari, merasakan denyut nadi wanita tua itu yang melemah. Kemenangan yang ia bayangkan akan terasa manis kini terasa getir di lidahnya. Ia menatap Dimas dengan kemarahan yang meluap, menyadari bahwa pria itu tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, tapi mungkin juga nyawa ibunya sendiri. Suara sirine ambulans terdengar meraung-raung di kejauhan, membelah kesunyian malam yang kini terasa mencekam. Di ruang tamu yang masih penuh dengan dekorasi ulang tahun, Putri mendekap tubuh mertuanya di atas lantai marmer yang dingin, sementara para tamu mulai melangkah keluar dengan tatapan penuh penghakiman ke arah suaminya. Dimas mencoba mendekat, tangannya gemetar ingin menyentuh ibunya, namun Putri segera menepisnya dengan sorot mata yang menyala. "Jangan berani-berani menyentuhnya. Mas, kamu sudah cukup menghancurkan malam ini," desisnya tajam. Pak Irawan menatap pemandangan itu dengan gelengan kepala sebelum akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan suaminya yang kini berdiri sendirian di tengah puing-puing reputasinya yang hancur dalam hitungan menit. Lampu neon di lorong rumah sakit berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di atas lantai yang mengkilap. Putri duduk tegak di kursi besi, matanya menatap lurus ke arah pintu ruang gawat darurat, mengabaikan kehadiran suaminya yang mondar-mandir di depannya. Dimas akhirnya berhenti. Ia berlutut di depan istrinya dengan wajah yang hancur. "Put, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong beri aku akses ke rekening itu. Aku harus membayar biaya rumah sakit ibu dan hotel Karina yang tertunda," pintanya dengan suara parau. Putri menoleh perlahan. Senyum tipis yang dingin menghiasi bibirnya. "Rekening? Kamu masih memikirkan uang di saat ibumu sedang berjuang antara hidup dan mati? Tidak ada lagi uang untukmu. Mas, semua akses sudah aku tutup. Kamu yang menciptakan badai ini, sekarang nikmatilah kedinginannya sendirian." Ponsel suaminya berdering terus-menerus, memecah keheningan lorong rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan dari Karina yang suaranya terdengar hingga ke telinga Putri melalui speaker yang bocor. "Dimas, pemilik apartemen baru saja mengunci pintu dan mengeluarkan barang-barangku. Mereka bilang kamu belum membayar sewa selama 2 bulan dan kartu kreditmu ditolak," teriak wanita itu dari seberang telepon. Suaminya menutup wajahnya dengan sebelah tangan, menyadari bahwa cengkeramannya pada dunia yang ia bangun dengan kebohongan telah lepas sepenuhnya. Putri hanya menatapnya dengan datar, seolah sedang menonton sebuah drama yang sudah ia ketahui akhirnya. Sementara ia mengeluarkan ponselnya sendiri untuk mengirimkan pesan singkat kepada Manda agar segera mengirimkan gugatan cerai resmi besok pagi. Suara palu hakim berdentum 3 kali, memecah kesunyian ruang sidang dan sekaligus mengakhiri 10 tahun ikatan yang telah busuk oleh pengkhianatan. Putri berdiri tegak, merasakan beban raksasa terangkat dari pundaknya saat hak asuh dan seluruh aset legal yang diperjuangkannya tetap berada dalam genggamannya. Dimas hanya bisa tertunduk, tidak berani menatap mata mantan istrinya yang kini memancarkan kekuatan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Putri. Ia telah menghabiskan semua dukanya di malam-malam sepi yang lalu, dan kini yang tersisa hanyalah kepuasan atas keadilan yang akhirnya tegak. Setahun telah berlalu, dan aroma kopi yang kuat di kafe Putries kini menjadi aroma kemandirian bagi Putri. Ia memperhatikan para pelanggan yang hilir mudik dengan senyum puas, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun dunianya sendiri dari nol tanpa bantuan pria yang dulu ia anggap sebagai segalanya. Ibu Sari duduk di salah satu sudut meja, tampak lebih sehat dan tenang, menikmati sore bersama Embok Darmi yang tetap setia mendampingi. Putri tidak lagi memikirkan Dimas yang kabarnya kini hidup dalam kesulitan di perantauan. Baginya, pria itu hanyalah bab lama dalam buku yang sudah ia tutup rapat-rapat. Matahari terbenam di ufuk Jakarta, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah saat Putri berdiri di balkon kafenya. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Permintaan maaf terakhir dari Dimas yang kini terjepit kemiskinan dan penyesalan. Putri membacanya sejenak, namun tanpa getaran emosi sedikit pun. Ia menghapus pesan itu dan memblokir nomornya selamanya. Ia menarik napas dalam, membiarkan angin sore menerpa wajahnya, dan tersenyum menatap masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kisah pengkhianatan itu telah usai, dan di hadapannya hanya ada kedamaian yang telah lama ia impikan.